Itu hoax dari mana teh? Pokoknya emang sih sama murid-murid aja, beberapa murid aja yang aku keluar aslinya. Enggak sih, emang aslinya tuh pendiam, cuman pas sama IPA 1, terus sama IPS 1, IPS 2 langsung bertingkah aku tuh. Gitu. Bertingkah? Ada, Miss? Ada. Okay. Yuk, udah itu dibuka si PDF-nya, terus kerjakan sampai sebisanya. Oke. Secukupnya. Sampai jam berapa teh? Oh iya, Mas. 2.30 deh boleh. Tapi sampai 20 ya. 20 soal. Saya juga ngajar di IPS 1 terakhir, Miss. Terakhir hari ini. Teh Debbie. Teh Debbie. Aku kangen. Iya, aku juga. Ya udahlah, kalian ke Bandung lah. Ke rumah Miss Firda yuk, kita ngalibut. Yeah. Di IPS 2 juga tadi terakhir. Udahlah, gak apa-apa.
Ini gua di mana? Mana? Balik sama aja nanti. Ay, ay, ay.
Udah teh. Yuk, bahas. Nomor 1. Siapa yang akan membahasnya gantian ya? Nomor 1 topik, nanyain topik nih. Jawabannya adalah D. Gak apa-apa, Ray. Jawabannya D. A. Oke, Kali. saya suka perbedaan nih. D. D. D, A. Bahaya D. D Oke, aku dong. salah. D. Kandungan racun pada kertas coklat pembungkus makanan. Bahaya membeli masakan di tempat makanan. Salah, aku salah. Oh. Nih, teman-teman. Udah bacakan teksnya. Ini teksnya 1 sampai 6. Berarti kita kalau misalnya baca semua teks, untungnya cuma ada 2 paragraf. Kalau baca semua teks berarti investasi waktu ya. Supaya kita baca dulu cepat, tapi bisa ngejawab 6 gampang nantinya ngejawab 6-nya. Bisa tahu gitu. Nah, kalau misalnya kalau kalian udah baca, maka intinya ada apa aja? Maksudnya yang jadi peran utama itu apa aja? 1. Itu plastik teh, plastik coklat sama Membungkus makanan. membungkus 1, makanan. membungkus makanan. 2, Plastik. Racun yang terkandung. racun. 2 hal itu. Pembungkus makanan, racun. 2 ini jadi tokoh utama nih di teks itu. Berarti ketika ditanya ide pokok, ditanya topik, dia harus ada. Harus tertera. Beda dengan kalau ditanya kalimat. Kalau ditanya kalimat mah tinggal pilih misalnya mau yang ini atau nanti yang bawah misalnya. Kalau kalimat mah. Dan si kata-katanya sama persis kayak kalimat sini. Kalau nanyanya ide pokok, terus nanyanya topik, kita harus tahu dulu nih inti kalimatnya apa. Oh, intinya dia harus ada racun, harus ada bungkus makanan gitu. Yang ada dua-duanya mana nih? A, bahaya membeli masakan. Ada. B, makanan. Ada makanan nih, ada racun nih. Bungkusnya nggak ada. C, racun yang terkandung pada makanan. Bungkusnya nggak ada. D, kandungan racun pada kertas coklat pembungkus makanan. Berarti jawabannya adalah Betul. D. Karena ini adalah simbol-simbol ketika kalian nyontek. D, B, E, A. C. Enggak kayak gitu ah. Kayak gimana coba? Oh, omong. Kenapa? Kenapa weh? Kenapa sih? Kita pecah. Hah? Baru nomor 1. Iya. Kayaknya udah lama. Itu crash. Ini kayak panik gitu, ada apa ya? Pecah sesuatu yang pecah. Maaf. Ada Oh, apa? Ada Baby. pertumpahan makanan gara-gara ngomongin makanan nih. Gak ada yang jaga. Oh. Kenapa, Kak? Oke. Oke. Nomor 2. Siapa lu nomor 2? Boleh. Bukan teh. Oh, mau Abdul Horid lagi. Mau Abdul Holid boleh. Enggak. Cuma Ih. nebak jawaban. Iya, maaf ya. Lila, coba Lila apa? Nomor 2. Fakta. Serius. Aku waktu itu antara fakta sama pengetahuan, Teh. Menurut kamu Apa bedanya dia? fakta sama pengetahuan apa? Katanya kalau ada ininya, ada... Nggak tahu, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kalau ada ininya, kalau ada kayak kata Tenisa, kalau ada yang ini kayak mengatakan gitu. Itulah intinya. Itu fakta. Tapi kan belum tentu kan Tenisa. Itu cuma Iya. ngasih tahu doang loh. Jadi pengetahuan sama fakta. Oke, pengetahuan. Kalau yang bikin kita jadi tahu itu pengetahuan katanya. Itu kan kayak insight gitu kan. Katanya pengetahuan. Kalau fakta itu Buktikan ya. kalau fakta itu dibuktikan kan hari ini ada kejadian apa, tanggal berapa gitu. Saya Oh, tambah berarti referensi ya.
Itu menurut pengetahuan kalian berdasarkan dari beberapa pengajar ataupun dari buku misalnya kalian nemu. Nah, kalau dari saya nih saya kasih tahu lagi. Kalau sepemahaman saya, kalau fakta itu yang bisa dibuktikan, betul, bisa dibuktikan. Pengetahuan juga merupakan ilmu. Ilmu juga berdasarkan pembuktian sih harusnya. Tapi yang terjadi kan Teh? Nah, kalau menurut saya, kalau pengetahuan itu umum, kalau fakta khusus. Misalnya kayak gini. Asfira, anak IPA 2. IPA 1. IPS. IPS 1. Sorry. Minggu terakhir. Salah 2 kali, Kak. Sorry. Oke, Asfira, anak IPA IPS. Ayo. Aku sampai stres lihat sampai uratnya muncul coba. Harus kena semprot. Oke, ganti nama. Abdul Khalid, anak IPA IPS. Nah, Baju Teh Debbie ingetnya Gini. nggak fokus nih, Kak. Kalian tuh berasa anak IPA gitu, soalnya pada pinter-pinter. Maksudnya pinternya Maksudnya teh IPS. Jadi IPS gak Jadi pintar. IPS nggak pintar. Gitu, Kak. Oh, Gitu. gitu. Dapat Udahlah. Cari orang dari room bisa nggak sih? pulang. Aduh, tersindir ini. Bilangin langsung dulu ke Miss Firda. Nih, Udah laporin ke Miss Firda. laporin Miss Firda. Biar disemprot sama Miss Firda. Nanti disemprot. nggak salah ngomong sumpah, tapi emang nggak bisa. Enggak, salah ngomong itu 4 kali loh. Iya, bener, Kak. Dan itu salah aja. makna. Tuh. Pinter Dua kok. sekali. Arah Telemin. Ganti nama lagi. Fahru, anak IPS 1. Iya, bener. Nah, menurut kalian itu pengetahuan atau fakta? Pengetahuan. Berarti nggak fakta dong. Berarti nggak bisa dibuktikan kalau si Fahru anak IPS 1. Karena itu cuma ngasih tahu dong. Tapi pengertian fakta menurut kalian apa? Bisa dibuktikan katanya. Fahru anak IPS dibuktikan nggak? Yang terjadi. Nah, kalau sepengetahuan saya, ya benar yang terjadi sih. Kan ini juga terjadi ya. Kalau menurut saya, yang si Fahru anak IPS 1 tuh dia fakta. Karena bisa dibuktikan. Tapi dia nggak umum. Dia khusus. Cuman kita-kita aja yang tahu faktanya bahwa si Fahru ini anak IPS 1. Kalau yang lain belum tentu gitu. Se-Bandung atau se-Jawa Barat belum tentu tahu gitu. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan, dia ada di dalamnya ada faktanya. Maksudnya bisa dibuktikan juga beberapa gitu. Walaupun nggak semuanya kalimat fakta, bisa aja ada opininya gitu atau ada argumennya. Tapi kalau pengetahuan itu umum gitu. Kayak gini nih, kayak ini umum gitu tentang petalite, terus tentang bipenol, semua ada, semua mungkin di Jepang atau di Korea ada yang tahu istilah ini gitu, umum. Kalau fakta mah, jadi hanya peristiwa tertentu aja gitu. Kalau pengetahuan saya mah gitu sih. Nah, kalian jadi bingung kan? Ini yang mana yang benar nih, kata siapa nih yang benar? Coba kalian cari referensi lain ya. Oke? Oke, Kak. Tuh. Maaf ya. Aku jadi bingung. Jadi bingung banget ya. Atau mau nyari dulu? Kalau yang ini jawabannya apa, Teh? Kalau ini jawabannya, dikunci jawabannya adalah C. Oh. Pengetahuan ya, Kak? Tapi ada di paket 1 dia ada tentang fakta juga. Ada yang informasinya fakta. Tapi bentar ya, saya cari dulu. Di paket 1. Nggak apa-apa, waktunya nanti agak habis. Apa sih yang lagi jalan? Jadi masih di standar aja, masih di paket. Ya.
fakta. Hah? Knowledge. Menurut makna leksikal. Oh lumayan, oke lah ya. Astagfirullah, Miss kenceng banget ngomongnya. Oke. Aduh, ini nggak ngerti nih Miss nih. Setelah sebulan kayaknya ada masalah jalan-jalan sama kuping. Oke. Oke ya. Oke, nah sekarang gini. Dari teks ini, menurut teman-teman, topiknya tuh tentang apa sih? Coba. Mana ya fakta ya? Satu kata aja. Topiknya tentang apa ini? Tadi ada sih. Migraine ya, migraine, headache. Oke, headache, toothache, eyes ache, gitu ya. Stomach ache. Menurut makna leksikalnya kata abrasi bukan itu. Bukan age gitu, tapi headache. Tadi ada contoh fakta kok. Bilangnya gitu. Ya, style, di silent tapi headache, stomach ache. Gak tau deh. Nah, kita lanjut ya langsung ya ke pertanyaan ya. Yaudahlah. Katanya. Nanti kalau misalnya saya nemu nih ya, jadi nanti saya ngumpulin. Tapi tadi coba saya searching sama anak IPS 2. Kita coba searching contoh teks pengetahuan kayak gimana, contoh teks fakta kayak gimana. Tapi teks pengetahuan gak ada contohnya. Bentar, mau cari contoh teks fakta. Takutnya saya yang salah sih. Kan tidak menutup kemungkinan saya salah. Oke, sebentar dulu kita lihat. Apakah yang A, yang B, C, D, E, sok. Ini dapat dibuktikan. Data akurat. Narasumber bisa dipercaya. Informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Nih, saya share screen. Share screen. Sama siapa kamu ketawa? Ini ciri-ciri kalimat fakta. Nih, tapi ini nggak bisa. Kita nggak bisa percaya sepenuhnya ke web ini juga sih. Kalau mau harusnya buku. Jangan web gini. Apalagi webnya namanya Salamadian. Bukan sumber yang terpercaya. Yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan. 2, memiliki data yang tepat dan akurat. Berarti berkaitan dengan data ya. 3, memiliki narasumber yang bisa dipercaya. Bersifat objektif. Kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W, 1H. Informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. 7, biasanya memuat data-data bersifat kualitatif dan atau kuantitatif. Dari mana teman-teman di paragraf terakhir itu sebelumnya tuh dia ngobrolin tentang matahari terbit. Oh, betul nggak? Ada di ini fakta umum. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Fakta khusus, saya sekolah di SMA Negeri 21 Bandung. Tapi saya nggak nemu. Itu mah kalimat fakta, bukan teks. Oh iya benar. Jadi rada sulit relevansinya. Teks fakta. Dan nanti lagi Pak ya? Diketawain lah. Gak ada kalimat ujung-ujungnya nih. Ini masih share screen nggak? Tuh saya nih keywordnya teks fakta. So kalimat. Jadi saya mau nyarinya kayak gini nih teman-teman, karena kita nggak nemu di Google, mungkin karena terlalu sering ngebahas tentang kalimat, opini, dan fakta, jadi yang keluarnya ketika keywordnya teks fakta, jadi keluarnya yang itu tentang kalimat fakta dan opini lagi. Paling saya mau ngeceknya kayak gini, saya mau coba melihat soal lain yang bukan dari Edu ataupun yang dari Edu pun, dari EduFriend maksudnya. Soal dari EduFriend, soal dari yang lain, berikut kunci jawabannya. Berikut mungkin penjelasan di YouTube gitu, nanti saya carinya. Nah, barulah nanti saya tunjukin nih temuan saya, misalnya ini loh teman-teman contoh teks fakta, contoh teks pengetahuan. Nanti saya coba kumpulin. Nah, nanti kalian sendiri yang simpulkan mana pengertian yang kalian pahami tentang contoh-contoh tersebut, gimana kalau gitu? Oke nggak? Boleh. Oke, ingetin saya kalau lupa, soalnya ya malum lah sudah berumur gitu. Oke, kita balik lagi ke soal. Nomor baru nomor 2 ya kita. Nomor 3. Yuhu, nomor 3. 3 itu
Asfira deh. Nomor 3 gimana, Fir? Aku A. Tidak mendukung di sini maksudnya apa? Tidak mendukung konteks atau tidak mendukung secara kontennya? Bukan A, B, Deng. Nah, coba ceritakan dulu atau ungkapkan dulu menurut kamu si kalimat yang tidak mendukung ini tuh maksudnya ke arah mana? Gak nyambung sama yang lainnya. Benar. Berarti yang tidak mendukung tuh karena bisa aja nih ya, ada aja yang nanya tidak mendukung tuh berarti tidak mendukung si penulis, artinya kontradiktif. Jadi di satu sisi ada tulisan dia yang misalnya bilang kalau plastik itu tuh misalnya berbahaya, tapi tiba-tiba ada nih satu kata yang bilang bagus atau nggak bahaya gitu, menunjukkan nggak bahaya. Nah itu berarti si kalimat yang satu itu dia berarti tidak mendukung secara konten, kontradiktif. Tapi kalau ini secara konteks alias rancu kayak kata Ray tadi. Nah benar, jawabannya adalah yang B. Gitu. Cuman ini kenapa junk food-nya nggak dimiringkan? 4. Kata tersebut pada kalimat kedua senyawa tersebut sebetulnya umum ditemukan. Kemana? Yang itu tuh. Oke. Bawah. Yang C. C, Nol dan nih. Yang ini berarti menunjukkannya ke sebelumnya. Loncat. Ya udahlah. Lanjut ke nomor 5. Apa fungsi dari senyawa petalite menurut teks di atas? Gampang banget, tinggal baca. Membuat sifat plastik menjadi elastis. Betul. C. 6. Bersuhu dingin. Betul. Itu kayak nggak bisa diperdebatkan lagi karena semuanya ada di teks. Tinggal kita kalau misalnya tapi yang nggak ada yang berminyak apa berlemak sih? Oh iya. Tapi berpadanan nggak sih? Berlemak sama berminyak? Walaupun tapi mungkin beda arti ya. Minyak tuh mengandung lemak kan ya? Iya. Iya. Ya berarti masuk lah. Dia berpadanan walaupun nggak sama, nggak setara sih artinya tuh. Itu udah kontra banget, ya benar. Benar, Ray. Nah, kalau misalnya kalian kayak menjawab soal-soal PBM tuh kalian mesti apa ya? Ngelatih baca kalian, baca cepat tapi langsung paham dan kenceng banget ketawa. Dan harus kenceng banget ketawa. Oke. Pertama, kamu harus melatih kecepatan membaca. Kedua, selain cepat juga langsung tangkap, langsung paham. Terus harus menjaga ingatan kalian karena kalian itu udah baca banyak teks, itu cukup sayang waktu kan. Nah, tapi kalau kalian bisa menjaga ingatan kalian, pemahaman kalian untuk menjawab soal-soal yang lain, yang tadi kalian ngabisin waktu buat baca tuh jadinya investasi, bukan ngabisin waktu. Nah, berarti jadi harus disimpan dulu tuh. Gitu. Jadi jangan sampai kalian udah baca semua teks, udah ngabisin waktu semua teks. Ketika mau jawab soal, kalian cek lagi. Maksudnya cek lagi tuh sampai baca lagi gitu. Kalau cek lagi cuman untuk cross check nggak masalah, mungkin akan sebentar banget. Tapi kalau sampai kalian nyari-nyari lagi itu bahaya sih, ngabisin waktu banget. Sok, nomor 8. 7, Deng. Dikonsumsi. Konsumsi. D. Ya, harusnya digabung ya. Tapi ingat, kalau misalnya ada soal yang kayak gini, bukan hanya lihat dari tulisan, tapi konteks. Siapa tahu misalnya tulisannya kayak gini dikonsumsi, terus kalian tuh langsung, salah, ini harusnya digabung, langsung pilih D. Jangan dulu gitu. Kalau untuk soal yang lain takutnya, mungkin secara diksinya harusnya dia mengonsumsi, atau cuman konsumsi doang. Gitu. Kalau kebetulan di sini dia cuman memperbaiki imbuhannya doang.
Jadi dikonsumsi gitu. Terus nomor 8. B. B. Udah cangkir, jangan ada lagi gelas atau apa, beberapa. Dan udah, berarti kesananya secangkir bener yang B. 9. FDA. FDA. FDA, bener banget ya. Perwakilan FDA. dari masing-masing huruf, masing-masing kata, perwakilan huruf masing-masing kata. Nah, kalau misalnya dia fada, harusnya dia ditulisnya, kalaupun mau fada, mungkin ditulisnya ininya nggak kapital. Yang A-nya Kak ya? Yang Iya. N. Yang N. Dan apa ya? Nggak deh, gitu aja. Kalau misalnya perwakilan satu huruf-huruf itu konjungsi nggak dibawain Inggris maupun Indonesia. 10. Terkandung. Betul. Stimulan. Merangsang. Ya, stimulasi itu merangsang, stimulan perangsang. Karena akhiran an ini berarti dia untuk alat atau ya untuk alat stimulan. Itu berarti alat perangsang. Gitu. Terus atau media juga bisa. 12. Adenosin. D, betul. D. Itu juga soal-soal PBM tuh gitu ya, ada di teks gitu. Rata-rata. Iya, D. Nomor 13. B. B ya. Kafein menghambat reseptor adenosin. Kalau yang A kontradiktif. 14. B. Mana teh? Coba saya tanya, bedanya merevolusi dengan berevolusi di konteks ini kayak gimana? Merevolusi itu melakukan, kalau berevolusi itu ya. Kalau merevolusi siapa subjeknya, kalau berevolusi siapa subjeknya? Siapa objek? Berevolusi melakukan evolusi. Kalau merevolusi juga melakukan evolusi. Membuat evolusi. Kalau berevolusi dia ini. Para peneliti meyakini bahwa jamur tersebut kemudian berevolusi. Nah, berarti si jamurnya mengalami proses Evolusi. evolusi. Kalau merevolusi nanti jadinya si jamur merevolusi sesuatu, padahal di situ nggak ada. Jadi intransitif, nggak ada objek. Gitu. Ya. Infeksi. Terinfeksi. Betul, terinfeksi. Ejaan. 16. Diksi. Apa bedanya ejaan sama diksi? Diksi pilihan kata. Dan penulisannya. Ejaan. Kalau diksi maknanya. Berarti semua ini kesalahan maknanya. Terevolusi. Iya sih. Tapi gimana ya, saya tuh agak kurang yakin, tapi nanti mungkin saya akan belajar lagi. Tapi jawabannya apa tadi situ teh? Diksi sih. Oh. Tapi kalau saya tuh pemahamannya kayak gini. Kalau diksi itu paling kita pilihnya tuh katanya tuh beda banget. Bukan tentang imbuhan. Iya, soalnya kayak partisipan sama partisipasi. Kapan kita pakai partisipan, kapan kita pakai partisipasi. Itu adalah permainan diksi gitu. Karena berbeda makna. Tapi kalau cuma beda ter sama ber, mer kayak gitu, itu imbuhan. Yang mana imbuhan bagian dari ejaan. Gitu. Berarti lainnya ke penulisan teh ya? Iya, benar. Kalau ejaan itu penulisan, diksi itu makna. Walaupun sebenarnya ejaan itu juga memengaruhi makna. Tapi untuk hal yang imbuhan. Tapi maknanya pun gak jauh beda. Kayak cuman beda apa ya? Fungsinya doang. Kayak tadi nih, ya, kayak berevolusi mah. Gak butuh objek. Kalau mengevolusi harus butuh objek gitu. Kayak gitu. Sih kalau menurut saya. Jadi kita cross-check-nya kayak tadi lagi. Dari bawah soal yang lain, dari
kunci jawabannya yang benar-benar terpercaya, barulah kita bisa menyimpulkan, oh iya sih benar, menurut pendapat saya itu benar yang kalau diksi mah kayak gitu, kalau ejaan mah kayak gitu. Walaupun mungkin teman-teman waktunya udah nggak banyak ya. So, wis. Berarti jangan ya gitulah pokoknya saya mau itulah. 18. Jawabannya Kalau A. B sih B kalau di sini mah. Cuman kalau saya pribadi jawabnya ingin A. Gitu. Saya juga A. Ya udah. Tapi kamu Khalid cari lagi soal yang lain. Siapa tahu kita salah teori pemahamannya salah gitu. Enggak, teh kata guru yang di SMA, kalau misalkan diksi itu tentang pilihan kata, jadi katanya tuh nggak nyambung sama isi teks. Gitu. Harusnya kata yang lain. Tapi kalau ejaan itu berkaitan dengan tulisan. Tulisan kan kayak penulisan. Kayak baca juga, imbuhan juga. Iya gitu, kata guru SMA. Gitu teman-teman. Kalian bingung kan? Ketika kalian bingung, kalian harus cari sampai tuntas, sampai kalian hilang bingungnya. Gitu ya. Semangat. Nanti saya bantu cari kalau nanti saya share di grup. Alright. 17. Apaan? A. Ya, betul. Terus nomor 18. Menimpa B. Betul, padanan. Kalau menimbun beda, merusak, menjaga, itu beda-beda sih kata-kata itu mah jelas nggak ada yang mirip-mirip. Nomor 18. 19. Sorry 19. Oh 3, oke. Tapi betul semua. Betul semua, awesome. Oh, Okay. yang tidak sesuai. Yang Saya mau jawab yang mana Teguh yang nggak jawab? Mana yang salah, guys? Kaidah kebahasaan tuh, aduh, bingung. Ada 2 yang salahnya. Nih ya. Nah, nomor 5 ini belum dijawab ya? Oke, belum dijawab ya Teguh? Oke. Miss tanya sama ini ya, Miss tanya sama Gia ya. Gia mana ya? Izin ya? Bahas aja teh. Oh, jawabannya menurut kalian dulu deh. Apa? Kira-kira kalau Khalid lebih kemana jawabannya? Intriguing apa sih Nak? Langsung aja deh. Jadi saya belum jawab, soalnya masih bingung. Kalau ini nih kan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Menurut kamu yang nggak sesuai itu yang mana? 19C. Kata Ray C. Bentar. Ray yang mana nih yang nggak sesuainya? Betul. Salah. Anissa jawabannya apa, Nah? Kalau yang A sambil nunggu imbuhan pakai bahwa. Mengungkapkan bahwa boleh pakai bahwa. Emang kalau saya juga bisa nggak ada objek sih. Maksudnya gimana ya? Kalau ini masih bisa Ray mengungkapkan bahwa masih bisa. Ya, oke. Oh, atau yang itu teh. Yang apa? Yang kan itu tuh. Kita mengungkapkan bahwa gempa besar dahsyat, apa itu pemborosan kata bukan? Pemborosan kata sih, tapi kalau pemborosan kata masuknya ketidakefektifan. Kalau ini kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa coba? Kalau saya mah teh yang keingintahuan tuh harusnya disambung, bukan gitu? Kaidah kebahasaan itu penulisan yang benar sesuai kamus atau sesuai ketentuannya gitu. Berarti teh yang keingintahuan harusnya disambung. Tapi saya juga agak terganggu dengan yang B. Iya. Yang mana? Yang B. Balance water ya? Teori. Iya, balance water. Oh. Miring. Harusnya Tapi kan itu udah dikasih tanda kurung teh. Kurung Tanda bukan. Ganti lain. Kurung nggak kurung iya, tapi miring tetap harus. Karena dia keterangan tambahan. Dia adalah pemberatnya keterangan tambahan nih. Nah,
Tapi ketentuannya ketika dia bisa aja kan keterangan tambahannya bisa aja bukan bahasa Inggris kan. Jadi tetap kurungnya tetap tapi dia bahasa asing nih. Berarti walaupun dia keterangan tambahan tetap dimiringkan penulisannya. Gitu. Sih. Emang kunci jawabannya apa teh? A sih. A. Iya kan A benar. Emang nggak ada pembahasan dari sananya? Ada sih. Tapi pembahasannya ya yang menyetujui A, tapi tidak ada yang membenarkan pembenaran B gitu. Kenapa kita nggak memilih B? Si. Yuhu, nomor 20. Aku malah 20 yang A. Aku E. Kesalahan penulisan ejaan berdasarkan A juga. A juga. Merekam bahwa gempa. Coba sampai E ya. Alaskanya harusnya kan gede. Nomor 4. Atau tipe. Kunci jawabannya Coba kayak di slide-nya paling bawah. kunci jawabannya C. Oh, C. iya mungkin yang Alaska itu. Alaska, coba kita cek melanda Alaska. Oh, Alaska nama tempat, cuy. Emang cuy. Ya, Emang cuy. Baru tahu cuy. Iya, aku baru ngeh. Baru nggak. Diamnya di Jawa Barat terus ya. Aduh. Bener kesalahan penulisan bener. Kesalahan ejaan bener. Tapi terlalu banyak kesalahan. Tapi kalau keingin tahunan emang nggak masuk. Dia salahnya salah imbuhan. Salahnya salah imbuhan. Tapi ya si ejaan mencakup juga ya. Aduh, bingung jadi jelasinnya. Tahu kan bingung banget. Tahu aja gitu ya. Cek. Hah? Bikin dilema. Iya bikin dilema ya kalau soal tentang ejaan tuh Kak. Karena benar nggak sih menurut pemahaman saya ejaan tuh berkaitan tentang tadi yang saya sebutkan. Karena kan saya punya EBI tuh. EBI itu apa? Ejaan bahasa Indonesia. Di dalamnya apa aja? Ada Imbuhan, tanda baca, miring, terus ini. Nantilah saya coba lagi cari kalau misalnya takutnya beda gitu sama pemahaman saya. Mungkin iya kalau secara bukunya kayak gitu, mungkin secara aturannya. Tapi bisa aja mungkin di soal mah kalau berkaitan tentang ejaan berarti mengacunya kemana gitu. Nanti saya coba cari lagi. Jadi PR saya cukup banyak ya. Ya. Kayaknya emang kalau yang di sini mah Alaskanya itu konteksnya emang disengaja sama pembuat soalnya sih. Ya buat dalam ini apa? Purpose step. Dengan kepentingan biar jawaban gitu. Oh. Gak tahu kalau di soal lain. Oke deh. Tadi teh ya tentang ejaan, teks fakta dan pengetahuan. Terus apa lagi ya? Saya teh S3 mau nyari hal teh. Ejaan, teks fakta dan pengetahuan. Terus apa lagi satu lagi teh? Kebahasaan. kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Ini Ray. Yang nyanyinya yang nyarinya apa? Yang soal mana? 19. Oh iya saya mau nyari ini juga. Oh iya deh. Ejaan, teks fakta dan kaidah kebahasaan. Oke. 20 udah. Oh udah deh. Jawabannya C ya. Kalau di kunci jawaban C berarti yang menujunya ke Alaska. Alright. Oke, berkurang. Ya. Correct. Tempe. Yuk foto yuk. It has the same. Hah? Ya. Die. Ayo. Oh, ya ampun ngegas si Aswira ih. Jadi Santai loh, kan? Lila, fotonya kamu pakai baju pengantin. Fahru. Oke, Widih gaya dulu nih Holly. Wih, Argen luar biasa. Hitung teh. Ya, belum ya. 1, 2, 3. Kepunahan populasi mamut.
Oke, bagus katanya. Nah, Bagus teh. Sekarang di ini ya, di nanti bumerang dulu. Sekali lagi. Bumerang. Ini hapus dulu recordnya. kita ngobrolin apa lagi setelah itu? Tuh, 2. Apakah kita akan ngobrolin woolly mammoth and Siberian Tuh, fox? 2. Bukan bumerang. Enggak, Belum. mungkin. Tuh. Karena nggak ada hubungan. 2. Atau yang B, the extinction of woolly mammoth cannot Terus be sekarang bumerang. Siberian woolly for different habitats. Selebgram mah harus pakai bumerang ya. Iya, atuh. Biar nambah ini followers. Menuju 10.000. Biar bisa swipe up. Swipe up. Yuk, bumerang yuk. Kalau menurut Belum 1, 2, 3 ya. sebenarnya ini bisa. 1, 2, 3. This is not paragraph. Tapi it can be the end of the sentence in the last paragraph. Si Nurul Azizah. Betul nggak, Miss? Nah, oke. Coba kita lihat. Nurul Azizah doang yang Setelah paragraf ini ngobrolin tentang different diets. Are you sure? Enggak. Oh, Atau yang E. Nah, Udah ya? mungkin yang E. Kenapa? Karena ya. udah pasti yang E jawabannya, betul nggak sih? ada yang Gitu ya? masih ada sih soalnya, tapi kayaknya bentar lagi banget Yes, sih betul banget. Ada si waktunya. Last day. Last day. human evolution, evolusi Nonton drakor teh. asumsi teori yang Ada 16 menit lagi itu tuh. hampir sama ya dengan kepunahan dinosaurus. Lama. 11 menit lagi. Dinosaurus Masih Yaudah, lama. ada ini sih, ada soal PPU sama PPU. Oke ya. Tuh. Apa sih? Number 7. Kenapa apa sih? Ini belum Jack masih sama Miss nah. Jack masih sama Miss. Mau PPU sama PU. Menyanyi. Hah? Udah. Ya, nggak apa-apa, Gia. Udah. Mau. Oke, alhamdulillah udah bisa. Emang terserah kalian. Nonton. Hah? Oke, teman-teman. Mau nonton. Nonton apa? Kenapa? Drakor. Yang membandingkan Yaudah, aku ke view ya. Wrangel Island mammoth and their Ice Age Siberian predecessor. Kenapa Avenger. membandingkan Yang keempat. dua mamut ini? Aku habis nonton Oke, film ini spesifik Del detail ya, Luna sih, teman-teman Hotel ya. Del Luna. Jadi kita harus Allahu Akbar. Drakor. sok ingat-ingat ya, why? Mengapa si peneliti mengcompare Wrangel Island dan Siberian predecessor? Sok, mangga, silakan teman-teman. Absen, mana aja yang udah ditonton. Ada di mana? Ada di mana? Jangan drakor. Oke, go. Yang mana tuh? Ini. Nonton di YouTube saya. Oke. Drama Aku ya, Taiwan. channel. Enggak sih. Oke, apa lagi? Ayo foto gerak-gerak, Kak. Naon sih? Foto gerak-gerak. Uh-huh. 13 Terror, iya sih rame. Population, diet, dan udah sampai situ. Dapat nggak? Ah. Dapat kata-katanya ya? Udahlah, bahas soal sama Detail, saya ya. mah gak asik hiburannya. Udah langsung aja cek di teks. Bukannya TDB heboh ya. Kata-katanya ya. Sok, menurut teman-teman. Bukannya TDB rame. Enggak, sesiapa. Saya mah Masa? receh. Apa-apa diketawain. Oke. Tapi different fat metabolism, different fat. Ah, nggak seru masa tiba-tiba jadi pendiam TDB lah. Ini emang aslinya saya, diam. Apa tuh? Kalian bohong. Yang mana? Tanya deh. Kalian pembinanya siapa? Pembina Kalau asramanya? B, kalau Miss Jack yang Wilda. mana, Jack? Ih, Pembinaan sama. Yang Didi. B juga. Barik yang mana? Bol. Sebutin nih, Jack nih. Kalau yang cewek siapa? Barik. Ini yang Sok, Barik yang mana, tanya ke Teh Intan. Sok. Saya orangnya pendiam apa enggak? Diam. Apa sih? Ini spesifik detail loh, gampang sebenarnya. Kalau yang diomongin nggak sesuai sama fakta sih nggak percaya. Tadi ada Nah, ini pengetahuan atau fakta? Itu pengetahuan karena cuma ngasih tahu aja belum tentu Opini. terjadi. Itu mah hoax. Iya. Oh iya, Teguh ya. gosip. Teguh. Ya udah tuh ini nih, mungkinkah? Ya, oke. Ini yang datang akan pergi. Endang. Lazada Iya, udah. sale 7,9 Juli. Banting harga, tambah ke troli. Udah, teh udah. Apa indah? Udah sama Kang Tommy. Mau kan? Ini pokoknya aku banget tuh buat temen-temen.
Iya, Dilan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Kita biasanya nyanyinya sambil kayak gini. Ada kan tiada bertemu, akan bisa. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu. Nah, ini pas bagian ini dari aku buat kalian. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Sampai lagi waktunya. Hey, sampai jumpa di lain hari, Ya, untuk kita terakhir apa? ku relakan dirimu pergi, Gimana, Argen? Kurang jelas? meskipun ku tak siap Di chat. untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Lagu terakhir, Argen yang ngegitar ya. Wede. Gitu ya. Hubungannya apa? Waduh. Setuju? Konser. Konser. Oke, kita lihat lagi ke option ya. Jadi ada kata-kata weathering of bedrock toward the end of month. Lagu apa ya? Si Argen tuh suka lagu apa? Oke. Oh, menurut teman-teman yang mana? Ini mah meaningful, lagunya meaningful. Sok. Ih, jangan lagu Inggris dong. Dan Lupa tuh, sekalian belajar. intens. Betul nggak? Nah, so, silakan dievaluasi kira-kira opsi kalian sesuai nggak dengan yang kita bahas? Jawabannya. Hah? Enggak. Tidak. Enggak kedengeran. Oke.
Oke teman-teman, Miss melihatnya semakin ke sini, Miss Miss ya, wali akademik. Oh, gitarnya susah. Ya udah nyanyi aja lah. Sok atuh. Saya share instrumennya ya. Dari tadi dong. Ya nggak usah main gitar butut. Nggak usah main gitar. Apa sih? Itu tuh lagu apa? Terima kasih guruku. Oh, Guruku tersayang. Oh yang itu. Oh, bukan. Kita kan SM. Terima kasih guruku, instrumen tanpa vokal. Nggak tahu nggak, Miss? I don't know. Jadi saya tuh. Yang aku kalau gini ingat ke guru aku sendiri. Agar ngeleg. Jangan lupa Bye-bye. Aduh, I'm gonna miss you. Ya, aku pengen nge-speech. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Akang Teteh, juga adik-adik. Silahkan beristirahat dan dioptimalkan waktunya untuk merehatkan otot-ototnya gitu ya. Untuk siap-siap TOT. Suasananya kayak gini ya, aduh sedih. Nyalain lah videonya yang lain. Sedih banget. Last day. Oh. Iya.
Oke, untuk menutup pembelajaran sesi kali ini, mari kita Hani mengucapkan jangan hamdalah ditutup. bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan TO. Semangat ya. Semangat semuanya. Tessa, kamu kenapa Jangan lupa Tessa? sebelum TO berdoa dulu. Oke, untuk adik-adik jangan lupa baca informasi di grup ya, di grup LC. Nah, di situ informasi yang sudah di-share Kang Daus. Kang Daus ya? Alright. Mohon dibaca informasinya. Selamat mengerjakan TO. Semoga TO hari ini adik-adik mendapatkan nilai yang diinginkan. Amin. Bismillah. Say goodbye. Annyeonghaseyo. Gak mau. Besok kalau kalian ketemu Akang jangan sombong-sombong ya. Ya, kalau udah masuk Kang PTN Tomo. nanti jangan sombong Sombong ya. sih enggak, Halo. tapi enggak akan nyapa gitu. Nanti kalau ketemu nggak nengok sempar. Kamu Itu juga jangan nangis, Ayo ayo. meet up, ayo meet up. Hayu meet up, hayu pokoknya hayu. Iya, ketemuan nanti ya. kita pada awkward semua. bener banget. Meet up pada awkward semua. Bye-bye deh. Bye-bye semua. Bye semuanya. Good luck ya. Good luck. IG-nya apa? Oke. Sarange. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Jangan lupa sholat asar sama al-masrur juga ya. Siap. Yes.